Apalagi yang kamu tunggu? Melangkah. Kamu akan tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Wanita pendosa. Tapi untuk apa? Apa yang kamu perlihatkan pada saya? Dosa. Dosa masa lalu. Dosa masa lalu apa? Ya, kamu telah berbohong dalam perkawinan engkau. Anak yang kamu lahirkan bukanlah anak suamimu. Kamu harus mempertanggungjawabkan usaha itu. Saya tidak berani. Wanita pembohong, wanita pencina. Sekarang cepatlah melangkah. Cepat! Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku kembali datang padamu untuk bertanya, kenapa mimpi ini harus datang dan datang lagi? Sampai kapan aku harus menanggung ketakutan dan beban penyesalan seperti ini, ya Allah? Belum cukupkah semua pertobatan yang telah aku lakukan? Apakah mimpi ini adalah upah karena aku telah membohongi semua orang? Aku merasa dikejar-kejar oleh dosa masa laluku. Aku ketakutan, ya Allah. 6 tahun lamanya aku menyimpan rahasia itu. Dan 6 tahun pula aku telah membohongi suamiku. Masya Allah. Betapa nistanya aku sebagai seorang istri, ya Allah. Aku telah membohongi seorang suami yang baik dan soleh. Astagfirullahaladzim. Amin ya Rabbal Alamin. Ayo Pak Harma, jangan pernah takut menyebut asma Allah. Ayo, ikuti kami. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ayo Pak Harma, harus coba. Insya Allah Pak Harma akan dipermudah menuju jarak hadiratnya. Ayo ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dina, mana Dina? Saya harus bertemu dengannya sebelum saya mati. Dina.
Mudah-mudahan dia adalah wanita yang kita tunggu-tunggu. Mudah-mudahan, Tante. Siapa itu, Bu? Istri Papa Nana udah meninggal. Istri sahnya emang udah meninggal, tapi yang kagak sahnya ada di mana-mana. Dia bawa anak kecil itu. Jangan-jangan itu anak Pak Harman. Kalau begitu, dia anak haram dong. Silakan. Suster, saya mau menemani teman yang sakral maut. Suster sama Alia tunggu di sini ya. Jangan kemana-mana sebelum saya suruh. Ibu, kenapa sih kok Alia nggak boleh masuk? Alia nggak boleh masuk kan dalam banyak orang. Nanti Alia kepanasan. Alia tunggu di sini sama suster ya. Alia nurut sama ibu kan? Tunggu ya sus ya. Jagain Alia. Astagfirullahaladzim ya Allah. Inikah laki-laki yang pernah menzolimi aku? Laki-laki sombong, angkuh dan kasar. Masya Allah. Dia terlihat begitu menderita. Apakah ini balasan atas dosa-dosa yang dia lakukan dulu? Astagfirullahaladzim. Dina. Dina. Aduh. Kenapa kamu belum datang, Dina? Dina. Saya di sini, Herman. Untuk apa kamu manggil saya setelah kamu hampir mati? Dina, akhirnya kamu datang. Saya datang ke sini karena antek-antek kamu menyuruh saya datang ke sini. Antek-antek yang sama dulu hampir menghabisi saya 6 tahun yang lalu. Kamu masih ingat peristiwa itu, Herman? Karena peristiwa itu tidak akan pernah lepas dari memori saya. Saya selalu ingat peristiwa itu. Lepaskan saya! Aduh! Lepaskan saya! Akhirnya mampus juga lo. Tolong jangan siksa saya! Gua mampus juga nih. Taman dia. Mampus. Gimana? Beres, Bos. Sesuai dengan rencana. Kerja kalian hebat. Bagus sekali. Assalamualaikum. Sudah waktunya sholat maghrib. Kami semua di dalam mau berjamaah. Bergabunglah dengan kami berjamaah. Jangan pergi. Kemana? Kenapa Anda mau pergi? Apa yang Anda takutkan?
Ada apa? Masya Allah. Siapa yang melakukan ini sama Anda? Astagfirullahaladzim. Ayo ke dalam. Sebaiknya Anda diobati. Ayo masuk ke dalam. Saya orang yang zalim, Ustaz. Saya orang yang penuh dengan dosa. Saya berhubungan dengan pria yang sudah beristri. Dan bahkan saya tidak menyesal. Dan saya tidak peduli dengan perusahaan istrinya. Saya kotor. Bahkan keringat saya pun keringat maksiat. Keringat maksiat? Apa maksud Anda? Luka di sekujur tubuh saya. Ini karena kebodohan saya. Dan saya malah mengeluh. Bukannya menyadari bahwa saya sudah berdosa. Ini hukuman atas dosa yang sudah saya lakukan. Saya perempuan simpanan. Insya Allah, Allah membukakan pintu maaf bagi Anda. Apa itu mungkin, Ustaz? Apa mungkin Allah memaafkan orang yang kotor seperti saya? Bahkan ayah saya sendiri tidak pernah mau memaafkan saya lah. Keluar kamu dari rumah ini dan jangan pernah kembali sebelum kamu mendapatkan laki-laki yang mau bertanggung jawab atas janinmu itu. Pergi! Jangan usir Dina. Dina minta maaf. Ampun. Setelah perbuatan kamu itu yang memalukan ini, kamu masih mengharapkan Bapak mengampuni. Bapak tidak sudi memaafkan wanita yang tidak bermoral seperti kamu. Pergi! Jangan usir Dina, Pak. Pergi! Ampun, Pak. Kenapa? Ustaz menyesal berbicara dengan saya. Dugaan kamu salah. Sesungguhnya tidak ada seseorang pun yang berhak menghakimi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas manusia di dunia ini hanya berbuat kebaikan. Saya mana mungkin bisa berbuat kebaikan. Sementara dalam diri saya saja tidak ada nilai kebaikan sama sekali. Saya ingin bertobat. Tapi saya takut. Saya takut Allah tidak mau menerima saya. Saya bahkan takut untuk melangkahkan kaki saya ke masjid. Saya takut mereka tidak mau menerima saya. Allah Maha Bijaksana. Dan Allah selalu membukakan pintu maafnya bagi hambanya yang mau bertobat. Lihatlah. Mereka menyambut Anda untuk bertobat, untuk berjamaah. Kalau mereka mau menerima saya, apakah Allah mau memaafkan saya, Ustaz? Ini adalah bukti kebesaran Allah. Allah tidak akan menghakimi umatnya, hambanya yang mau bertobat. Ayo. Allahu Akbar. Ampuni saya ya Allah. Saya sudah melanggar semua larangan. Saya tidak pernah menjalani perintah. Dia yang telah menyadarkan saya dan membuat saya tobat. Sebaiknya kamu melakukan hal yang sama, Herman. Bertobatlah. Dina, maafkan saya, Dina. Maafkan saya. Karena saya sudah menyanyiakan kamu. Saya sekarang sudah mendapat hukuman. Sebentar lagi tumor ganas ini akan merenggut nyawaku, Dina. Tolonglah saya. Tolong saya, Dina. Sebelum saya mati, saya tidak mau membawa sakit hati kamu. Tolong, Dina. Tolong saya. Janganlah ada dendam. Dendam saya sudah hilang. Demi anak saya, Herman. Sudah terkikis. Karena saya tidak mau anak saya marah. Kalau anak saya tahu bapaknya seorang zalim.
Ayah kandungnya yang pernah zolim dan pernah hampir menghabisi ibunya. Tapi saya datang ke sini untuk memenuhi semua amanah kamu. Saya datang ke sini membawa anak saya. Anakku, mana anak kita? Mana anakku, Dina? Saya memenuhi janji saya membawa anak saya. Tapi bukan berarti kamu bisa melihat atau bahkan menyentuh anak saya. Kamu hanya bisa melihatnya dari sini. Itu kak anak saya. Izinkan saya memeluknya, Dina. Tidak bisa, Herman. Saya tidak akan mengizinkan kamu. Dina, kenapa saya tidak boleh bicara pada anak saya? Ingin bicara sama dia. Saya ingin berkata jujur. Karena saya merasa berdosa. Dan saya mengaku pada anak saya bahwa saya adalah bapaknya. Sudah terlambat, Herman. 6 tahun kamu sudah menyanyiakan hidupnya. Kejujuran hanya akan merusak jiwanya, menyakiti hatinya. Selama ini dia tahu cuma Ahmad, ayah kandungnya, bukan kamu. Pengakuan kamu hanya akan membuat dia lebih terpukul dan bingung. Suster, siapa sih sebenarnya Om itu? Mama nangis, Om itu juga nangis. Alia boleh ke situ nggak? Jangan, Alia. Alia di sini aja ya. Aduh, ampun sakit. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini, ya Allah. Tolonglah dia dalam menghadapi sakaratul maut, ya Allah. Ringankanlah dia, ya Allah. Pak Harman, ikuti saya, ikuti kata-kata saya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ampun, ampun. Dina, apapun masalah kamu dengan Pak Harman, lupakanlah. Jangan dipendam dendam itu. Maafkanlah Pak Harman, ikhlaskanlah. Kamu nggak lihat dia sangat menderita. Bagaimana saya bisa melupakan semuanya, Ustaz? Laki-laki ini pernah menzolimi saya. Bahkan sampai saat ini pun masih membekas dalam tubuh saya. Rasa sakit dan zolim yang telah dilakukan pada saya, Ustaz. Ustaz lihat kan? Semua masih membekas dalam sekujur tubuh saya. Sudah aku hidupin dengan jutaan uang yang keluar untuk membiayai kamu. Tidak mau ngerti? Hah? Mana kamu mau menuntut aku ya bukan-bukan? Rasain ini, ha? Emangnya siapa yang sudi mengawini kamu? Siapa? Dan laki-laki mana yang peduli dengan wanita yang perlu terpuji seperti kamu, ha? Haruskah saya memaafkan dia, Ustadz? Dia laki-laki yang telah menzolimi saya dengan penghinaan lahir dan batin. Apa yang dilakukannya sudah keterlaluan. Saya tidak ikhlas, Ustadz. Sampai mati pun saya tidak ikhlas. Dunia akhirat. Astagfirullahaladzim, Dina. Istighfar, Dina, istighfar. Kamu sampai memenangkan hadiah Allah. Kamu sudah berani menemui musuh kamu sendiri. Aduh, aduh.
sakit, panas. Panas. Dina, sebaik-baiknya manusia, dialah orang yang mau memaafkan musuh-musuhnya. Dan insya Allah kamu akan mendapatkan surga dari Allah. Baiklah, Ustadz. Saya telah memaafkan kamu, Herman. Saya memaafkan kamu. Dan sekarang sebaiknya kamu segera minta maaf sama Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua perbuatan kamu. Ayo Pak Harman, mumpung masih ada waktu, bertobatlah. Ikuti kata-kata saya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ikuti saya. Ucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Asyhadu Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang terjadi? Baru sekali saya ngeliat jenazah bisa terbang. Jangan-jangan dia banyak dosanya kali. Sampai jenazahnya ditolak bumi. Kerjaannya nyakitin perempuan mulu sih. Masya Allah. Belum masuk kubur aja dia udah kena azab. Apa kamu bilang? Kamu minta saya harus bertanggung jawab. Tanggung jawab apa yang kamu maksud? Tanggung jawab apaan? Tanggung jawab sebagai laki-laki. Mas telah menghamili saya. Sekarang saya hamil dan ini anak Mas. Saya minta Mas menikahi saya. Karena saya nggak mau punya anak haram. Saya nggak mau melahirkan anak haram, Mas. Salah sendiri. Kenapa kamu bisa hamil? Siapa yang nyuruh? Saya hanya menginginkan tubuh kamu, bukan anak kamu. Buat bodoh. Bodoh kamu. Teganya Mas bicara seperti itu sama saya. Setelah apa yang Mas lakukan ke saya, Mas menghindar untuk tanggung jawab. Saya mengandung benih anak Mas Herman. Saya hamil. Sebagai Mas Herman berlaku seperti laki-laki, bukan seperti orang pengecut. Ngajar kamu ya? Berani-beraninya kamu menggugat aku. Memang kamu siapa? Kamu hanya wanita simpanan, tahu? Dan kamu tidak ada hak menuntut tanggung jawabku. Sekarang gugurkan kandungan kamu. Ngajar brengsek! Ada apa ini, Tat? Allahu Akbar, ya Allah. Selamatkanlah jenazah ini. Jangan sampai dia menanggung malu dan hinaan atas kematiannya. Bebaskanlah dari azab-Mu, ya Allah. Maha suci Engkau dengan segala firman-Nya. Astagfirullahaladzim, Mas Herman, kenapa jadi seperti ini? Bu, Alia takut. Bu, Alia mau pulang. Alia mau pulang, Bu. Bu, Ibu kenapa menangis terus, Bu?
Ustadz, tolong saya, Pak. Anak saya. Ibu bohong! Ibu dusta! Alia. Diam kamu, Dina. Diam. Ibu bohong! Ibu dusta! Ustadz, Nang Alia teh kerasukan. Pak Ustadz, tolong anak saya, Pak. Auzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma khalaq. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma khalaq. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma khalaq. Coba. Ibu bang! Ibu jahat! Istighfar, Alia. Istighfar. Ibu jahat! Ibu jahat! Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasrifu syu'a ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu syu'a ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu syu'a ilallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alia, kamu harus minta maaf sama ibu kamu. Tadi kamu bikin hati ibu kamu sedih. Ya? Ibu sudah memaafkan kamu, sayang. Bahkan jauh sebelum kamu minta maaf, Nak. Ibu jahat! Ibu pembohong! Alia. Ustadz, apa yang terjadi dengan anak saya? Masya Allah, bocah kayak galak temen ya. Si mboknya dewek dimaki-maki. Gak takut jadi anak durhaka apa? Dikutuk baru rasa. Kamu teh kumaha sih, Kojek? Ngarana ge sedang kesurupan. Maknya kudu berpikir. Dasar kamu mang ontohon. Bila Neng, John, tolong kalian jagain Alia ya. Saya mau bicara dengan ibunya. Baik dan buruk, sebuah kenyataan harus kita hadapi. Walaupun itu pahit akibatnya. Hidup akan terasa lebih tenang kalau kita mau berjujur diri. Berjujur diri? Apa maksud Ustadz? Maaf. Bukannya saya mau ikut campur dengan urusan pribadi Anda. Tapi sebagai sesama muslim, kita harus saling mengingatkan. Itu adalah kewajiban kita. Naluri saya mengatakan kalau Anda punya masa lalu yang menyebabkan anak Anda marah dan tidak mau menerima kebohongan Anda. Tapi saya punya alasan yang cukup kuat atas dusta yang saya lakukan, Ustadz. Saya takut kehilangan suami dan anak saya. Sangat mahal harga kejujuran yang harus saya tebus. Dan saya tidak siap mengambil resiko itu. Tapi cepat atau lambat kebohongan itu akan terbongkar juga. Walaupun Anda menyembunyikan semua ini dari suami dan anak Anda, Allah itu Maha Tahu, Maha melihat apa yang dilakukan makhluknya. Saya memang banyak hutang budi sama Ustadz.
Tapi untuk urusan rumah tangga saya, itu urusan saya. Sebaiknya Ustadz tidak usah ikut campur. Maaf Ustadz, tanpa mengurangi rasa hormat saya. Sepertinya pembicaraan kita sampai di sini saja. Baik, saya akan pergi. Tapi tolong Anda renungkan kata-kata saya. Kebohongan hanya akan menyiksa diri kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo cepat. Apa lagi yang kamu tunggu? Melangkahlah. Kamu akan tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kenapa mimpi itu datang lagi dan datang lagi? Sampai kapan saya harus menanggung ketakutan ini? Apakah belum cukup semua taubat yang telah aku lakukan ya Allah? Apakah ini dosa karena saya telah membohongi semua orang? Membohongi suamiku yang soleh. Ada apa, Bu? Ibu mimpi buruk lagi. Mungkin waktunya Ibu berterus terang. Apa yang selama ini mengganggu Ibu? Kenapa, Bu? Ibu tidak menyembunyikan sesuatu dari saya, kan? Katakan, Bu. Biarkan saya membantumu. Saya nggak apa-apa kok, Mas. Nggak ada apa-apa. Alhamdulillah. Saya tahu kamu adalah istri yang jujur. Masya Allah, saya malu. Suamiku begitu polos dan baik. Sampai kapan aku harus membohonginya? Bagaimana perasaannya kalau dia tahu bahwa Alia bukanlah anak kandungnya? Sebaiknya Ibu tahajud, memohon kepada Allah. Semoga Ibu dihindari dari mimpi buruk itu lagi. Cuma Allah yang bisa menolong. Allah Maha mengetahui segalanya. Termasuk dusta dan kebohongan yang dilakukan umatnya. Sudah, Mas, sudah. Kenapa Mas harus membicarakan masalah kebohongan dan dusta? Mas mau nyindir saya? Mas berpikir bahwa saya selama ini membohongi Mas? Ibu sadar, Bu. Istighfar, Bu. Istighfar. Siapa yang menelpon tengah malam begini? Mungkin ibu kamu, Mas. Saya angkat di luar. Halo? Halo? Halo, Dina. Mas Herman. Gak mungkin. Halo? Kamu lupa, Dina. Aku adalah orang yang pernah sangat kamu kenal. Orang yang selalu bersamamu. Aku adalah orang yang pernah mencumbu kamu selain suamimu sendiri. Orang yang telah memberimu anak. Tapi kamu ingkari keberadaannya sebagai ayah kandung dari darah dagingmu sendiri. Kamu pembohong, Dina. Kamu pendusta. Mas Herman, ini benar suara kamu, Mas. Tapi gimana bisa kamu kan sudah meninggal? Tidak, Harman belum mati. Dia masih penasaran. Kamu telah membuatnya penasaran dengan kebohonganmu.
mungkin Mas Herman sudah meninggal dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ini pasti ada orang lain yang ingin mempermainkan saya. Dan saya harus membuktikan bahwa Mas Herman sudah meninggal dan ini cuma ulah orang lain, bukan ulah Mas Herman. Ya Allah, subhanallah. Lindungi hamba ya Allah. Hamba ingin membuktikan bahwa suara-suara yang hamba dengar itu suara Mas Herman. Dan itu suara halusinasi hamba. Apa yang terjadi dengan hamba ya Allah? Hai, siapa kamu? Mengapa kalian kuburan orang? Maaf, Pak. Saya... Tolongin saya, Pak. Saya selama ini diteror. Saya datang ke sini menggali kuburan ini untuk membuktikan bahwa saya selama ini hanya diteror dan ini cuma halusinasi saya. Saya ingin mengetahui orang di dalam kubur ini masih ada. Saya ingin memastikan kalau jasadnya masih ada di dalam kubur ini. Bantu saya, Pak. Saya capek dalam ketakutan seperti ini. Bantu saya ya, Pak. Saya merasa dikejar-kejar oleh dosa saya selama ini. Dosa dari laki-laki yang sudah menzalimi saya. Dosa apa, Dina? Dosa apa yang pernah kamu lakukan di masa lalu? Maafkan saya, Mas. Saya nggak bisa mengatakan yang sebenarnya. Saya takut Mas nanti sakit hati dan kecewa. Dan Mas meninggalkan saya. Saya tidak ikhlas kalau sampai Mas meninggalkan saya karena masa lalu saya. Ya Allah. Subhanallah, ya Allah, ampunilah hamba ya. Hamba beribu-ribu kali mohon maaf pada Engkau ya Allah. Lepaskanlah hamba dari dosa-dosa hamba yang telah hamba perbuat. Lepaskanlah hamba dari siksaan rasa ketakutan dan penderitaan yang hamba rasakan selama ini ya Allah. Ampuni dosa-dosa hamba ya. Ampuni hamba ya Allah.
Sudahkah ibumu bilang pada kamu tentang siapa ayahmu yang sebenarnya? Ayah kandungmu. Alia, sadar Alia. Alia, istighfar Alia. Alia, istighfar sayang, istighfar sayang. Sebut nama Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alia, istighfar Alia. Suster, panggil Ustaz Dafa. Iya, Bu. Ustaz, tolong katakan apa yang sesungguhnya terjadi pada anak saya. Astagfirullahaladzim. Dia menginginkan sebuah pengakuan. Pengakuan? Pengakuan apa yang diinginkan anak saya dari saya, Ustaz? Pengakuan dari mulut ibunya sendiri. Pengakuan kalau Anda ingin menyelamatkan anak Anda dari penderitaan. Jujurlah. Karena cuma itu satu-satunya yang bisa menyelamatkan Anda dan anak Anda. Nggak mungkin. Saya nggak bisa melakukan itu. Saya takut kehilangan suami dan anak saya. Kalau sampai mereka tahu, mereka pasti akan pergi dan meninggalkan saya. Mereka pasti akan marah kalau mereka tahu saya telah membohongi mereka selama ini. Ada apa ini? Dusta apa yang kamu maksud? Dina, apa yang selama ini kamu sembunyikan dari saya? Ayo, Dina, bicara. Apakah semua ini ada kaitannya dengan mimpi-mimpi buruk kamu? Katakan, Dina. Katakan. Tolong Ibu sayang. Jangan paksa Ibu untuk menceritakan semuanya. Ibu sayang sama kamu, Ibu nggak mau kehilangan kamu. Ibu takut Bapak mau membawa kamu pergi kalau dia tahu yang sebenarnya. Alia benci Ibu. Alia benci Ibu. Benci. Ibu bohong. Ibu bohong. Bagaimana? Kamu lihat sendiri kan? Apa kamu tega menyakiti anak kamu sendiri? Percayalah, kebenaran akan mencari jalannya sendiri untuk membuktikan. Allah itu paling sayang sama hambanya yang suka jujur. Alangkah indahnya kalau kita bisa hidup mendapatkan ridho Allah. Jujurlah, Dina, jujur. Daripada kamu menyiksa diri kamu sendiri. Percayalah, serahkan semuanya sama Allah. La haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma ya Allah, ampunilah hamba yang berdosa selama ini. Hamba yang sudah berbohong. Hamba berdosa pada anak dan suami hamba. Hamba adalah wanita hina dan wanita zalim. Ampunilah hamba ya Allah.
Maafkan saya, Pak. Saya telah membuat Bapak mengaku sebagai anak daging Bapak. Sementara benih itu sudah tertanam dalam rahim saya jauh sebelum Bapak menikahi saya. Saya sudah dosa mengorbankan perasaan Bapak. Bapak menanggung semua akibat yang telah saya perbuat. Sementara Herman yang sudah menghamili saya. Tapi Bapak yang mengakui Alia sebagai anak darah daging Bapak. Maafkan saya. Maafkan saya, Pak. Masya Allah. Jadi, selama ini kamu telah mendustai perkawinan kita, Bu. Semua keputusan ada di tangan Bapak. Apapun keputusan Bapak, saya akan terima dengan ikhlas. Kalau Bapak ingin bercerai, saya ikhlas, Pak. Demi Allah, saya ikhlas. Karena itu adalah dosa yang harus saya tebus. Saya sudah berusaha bertaubat. Tapi akan saya lebih tenang kalau Bapak mau memaafkan dosa-dosa saya dan mengampuni kesalahan saya. Ibu. Saya mohon, sebelum kita berpisah, maafkan saya, Pak. Itu keberanian untuk bicara jujur. Dan saya menghargai kejujuran itu. Saya memaafkanmu, Bu. Demi Allah, saya ikhlas memaafkan. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Amin ya Allah. Ibu, Alia sayang sama Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin.